أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liursiduna safi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayinati wal mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ucapan terima kasih juga bagian bentuk rasa syukur kita telah bersama-sama bisa melaksanakan pengajian rutin setiap minggu yang dilaksanakan setiap minggu, yang kepada yang dari jauhnya, yang juga yang dekatnya, kaum ibu juga kaum bapak, yang medal dan yang belum medal, yang nyampe dan yang juga belum nyampe, dari saya yang biasa-biasa aja. Semoga perjuangan, pengorbanan Allah ganjar dengan berlipat ganda kebaikan, diijabah semua apa cita-cita yang dipanjatkan berdasarkan apa kemuliaan atau keunggulan lah, cita-cita yang unggul. Yang medal tapi nggak nyampe buat apa? Yang penting nyampe lah, nggak medal juga. Gimana? Nggak medal tapi nyampe gimana? Yang nyampe apanya? Jurigna. Medal itu kan keluar dari rumah, keluar doang nggak nyampe kemana-mana, berarti naon? Moyan. Cuman berjemur, cuman ngelamun di halaman rumah, apa doang? Sia-sia nggak kira-kira? Ya, medal itu harus disertai dengan sampai ke tempat tujuan. Kalau nggak nyampe ya merasakan sendiri deh masing-masing. Tadi sebelum acara dimulai saya buka-buka Papakem Rasa Tunggal. Pas buka ada judul membangkitkan diri kembali eling. Malam ini mungkin saya akan ngupas atau apalah istilahnya. Ini kedengeran nggak? Sound systemnya gimana nih Om? Cukup. Akan bacakan buku kita atau Papakem Rasa Tunggal, panduan kader atikan anak didik. Barangkali juga
ada peristiwa, ada kejadian yang membuat kita terpuruk, atau tadi disebut Pak Ustadz ruwet. Nah, ini kebetulan juga pas buka itu membangkitkan diri kembali eling, ngahudangkeun diri sina nyaring sina eling, bangkitkan kesadaran diri supaya eling. Agama Islam yang di dalamnya terdapat Al-Quran itu hukumnya pasti. Seandainya kita menjalankan perbuatan baik, maka akan dibalas kebaikan pula. Artinya keuntungan bagi kita yang melaksanakan perbuatan baik itu. Sebaliknya, jika melaksanakan perbuatan buruk, maka mendapatkan hasil buruk yang melimpah sebagai balasannya. Artinya kerugian bagi yang melaksanakan perbuatan buruk itu. Maka pembukaan membangkitkan diri kembali eling, mengingatkan juga kita kepada ayat di dalam surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesuai, barang siapa yang melaksanakan yang kebaikan itu berdasarkan empati, ahsantum, berdasarkan perasaan, rasa dan perasaan, maka akan kembali kepada dirinya. Keterpurukan itu juga kan tadi, keruwetan itu dibuat oleh diri sendiri sebetulnya. Ya, maka membangkitkan kembali eling itu supaya kita maju, supaya kita bangkit. Bahkan Gusti Allah di dalam surat Al-Isra itu sendiri, kami telah berikan kesempatan untuk keluar dari keterpurukan dengan bantuan kami melalui harta dan anak, supaya engkau bisa keluar, supaya bisa engkau jauh dari keterpurukan. Madad itu bantuan pertolongan Gusti Allah yang sepapanjangna. Kalau nasrun itu banyak, kalau aun itu spesifik. Sebenarnya kesempatan itu sudah diberikan berulang-ulang, madad di sana. Melalui tadi anak, harta. Rasain ada nggak itu? Kadangkala kita kan buta atau nggak ngelihat atau nggak kedenger, sebenarnya ada kesempatan untuk memperbaiki diri dari keterpurukan atau bangkit atau keluar dari keruwetan. Tapi beda kasusnya. Kalau yang nggak bisa keluar ya ditarik. Tapi kalau yang sudah keluar tapi bengong, itu harus dikasih tahu, sabar ya. Madad di sana, madad itu pertolongan Gusti Allah yang sepanjangnya ada. Semasa kita masih menghirup apa? Menghirup oksigen. Lanjut. Dalam melaksanakan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, secara hakikatnya adalah sama beratnya. Maka sebaiknya harus memaksakan diri untuk melakukan perbuatan yang baik. Cambuklah diri pribadi untuk dapat berbuat kebaikan serta benar, supaya di ujung sana kita mendapatkan keuntungan yang dapat memunculkan kebahagiaan.
Ya kalau di dalam terus di dalam tempurung ya gimana mau keterpurukan, nggak bisa keluar, nggak bisa memandang dunia, nggak bisa memandang dunia aja nggak bisa kita lihat, apalagi akhirat. Kalau nggak mau keluar dari kotak, apa bahasa filsafatnya apa? Out of the box, nggak mau keluar dari kotak. Bila mana kalian mengerjakan suatu perbuatan, terutama dalam melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk tersebut, dilakukan secara ala kadar atau asal-asalan tanpa isi, niscaya hasilnya bakal diterima setengahnya atau asal-asalan pula. Kita sering dengar alon-alon asal kelakon. Sering dengar alon-alon asal kelakon. Ada terusannya. Ada terusannya. Ada terusannya. Ngelakoni aja asal-asalan. Apa tadi? Alon-alon asal kelakon, yen ngelakoni aja asal-asalan. Itu istilahnya. Sering dengar tapi kelanjutannya yang sering kita tidak dengar. Lanjut, balasan yang diterima bakal separoh, artinya tidak tuntas sempurna. Sebab itu merupakan perbuatan yang tanggung pada awalnya. Berbuat baik tidak tuntas, berbuat buruk pun tidak tuntas. Mau beriman setengahnya, kafir setengahnya. Kalau mau kafir, kafir sekalian. Kalau mau iman, iman sekalian. Bahasa kasarnya begitu. Tapi bahasa halusnya, berbuat baik harus tuntas, berbuat buruk harus tuntas. Rek jadi jagoan, jangan tanggung. Yang tanggung itu juga akan setengah-setengah juga. Gimana Pak Ustadz? Kan iman dan kufur itu kan pilihan seseorang, pilihan manusia. Apakah dia akan beriman atau menjadi kufur? Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah disebutnya munafik kan? Munafik. Betul gak? Kalau mau kubur, kubur sekalian. Kalau mau iman, iman sekalian. Enggak iman, enggak kubur, enggak. Susah itu. Neraka setengah, surga setengah. Gimana itu, Pak? Mana yang mau suruh ngerasain neraka? Belah kiri apa belah kanan? Dia panas dingin akhirnya. Meriang. Akhirnya. Apa? Ruwet akhirnya. Ampura. Lanjut. Sehingga jika selalu demikian, maka menjalani kehidupan bakal ngambang melayang. Hidup selamanya bakal diliputi kebingungan, dikejar kesusahan. Sekalipun jika berjumpa dengan kebahagiaan, maka itu kebahagiaan yang semu atau palsu. Inilah sebagian dari yang namanya marakayangan. Loba kahayang. Mara itu datang, artinya ada mara bahaya, ada mara petaka, artinya datang sesuatu yang bahaya, membahayakan. Mara kahayang berarti datang apa? Kahayang, loba kahayangan, bukan kahayang yang sejati, bukan keinginan yang sejati, bukan keinginan yang murni, tapi keinginan yang angan-angan. Soalnya di situ kayangkan, kahayangan, mara kahayangan. Banyak keinginan yang inginnya tadi setengah-setengah, bukannya murni. Kalau yang murni insya Allah akan sesuai dengan, akan sesinkron dengan kehendak Gusti Allah. Tapi kalau yang kahayang-kahayangan, ingin-inginan, gimana sih?
Mobil-mobilan dengan mobil sama nggak? Beda. Uler-uleran sama uler beda sama nggak? Beda. Itu. Ingin dengan ingin-inginan kan beda. Kata Kang Ada apa? Kawin dengan kawin-kawinan beda. Marakayangan artinya loba kahayang. Pribadi selalu dihantui keinginan yang tidak pasti, ibarat kedongdong atau pete yang termakan ulat. Kulit di luar mulus tetapi daging di dalamnya keruak, bolong-bolong. Bolong-bolong enggak? Yaitu hasil dari tadi yang disebutnya berbuat baik tidak tuntas, berbuat buruk tidak tuntas. Di dalamnya keruak. Dalam bahasa Arab, buah pete yang di dalamnya keruak itu disebutnya fasad. Fasadu. Apa ada ayatnya yang dihafal nggak Ustaz? Al-Baqarah banyak yang kelihatan buruk dari luar disebutnya fasik dalam bahasa Arab. Jadi kalau mulus di luar tapi di dalam busuk disebutnya fasad dalam bahasa Arab. Kalau di sini gambarannya ibarat kedongdong atau pete yang termakan ulat. Kulit di luar mulus tetapi di daging di dalamnya keruak, bolong-bolong. Kehidupan kita sepertinya mulus, disangka orang lain bahagia, padahal yang kita rasakan ngarak kacak, banyak kepedihan dan kesulitan. Ngarak kacak, sedih yang tidak ada ujungnya. Bahasa Inggrisnya sorrow. Kalau sedih saja sad. Kalau sedih yang berkepanjangan disebutnya sorrow. Dengan dijiwai sedihnya. Sedih penuh penjiwaan. bahasa kitanya ngarak kacak, bahasa Sundanya. Hasil dari perkara kasus tersebut di atas bakal tumbuh sikap kemunafikan. Tuh, ini baru kesimpulannya. Hasil dari perkara kasus tersebut di atas bakal tumbuh sikap kemunafikan. Sikap kemunafikan dapat melahirkan kehidupan yang hambar. Rasa tawar itu sendiri masih terdapat rasa yang jelas. Tetapi hambar itu merupakan rasa yang tidak jelas, tepuguh. Kalau tawar, air mineral tawar. Kalau hambar itu payau, bukan air sungai, bukan air laut, payau. Kalau kita minum air di Cengkareng, rasanya payau. Minum di Priuk, air sumur Priuk, rasanya payau. Makanya pakai PDAM kan, masih PDAM nggak Bang? Iya. Yeah. Supaya rasa tawar muncul. Kalau tawar itu masih ada rasanya. Kalau payau itu nggak jelas. Dibilang asin bukan, dibilang tawar enggak, setengah-setengah. Yang tadi kembali ke apa tadi, berbuat baik setengah. Contohnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang dilakukan dengan disertai sikap kemunafikan atau setengah hati, niscaya bakal mengalami penderitaan awet rajet. Udah awet tapi rajet. Rajet itu rusak. Rajet itu baju yang sudah koyak. Koyaknya itu awet, ditambal koyak lagi, ditambal koyak lagi, disulam koyak lagi, itu awet rajet. Baju ibarat baju yang udah tua atau hampir koyak itu kan ditambal nanti di sisi tambalan yang lain koyak lagi, terus habis sama tambalan compang camping, kelihatannya begitu. Bisa kegambar nggak? Kebayang nggak? Awet rajet.
Antara suami dengan istri masing-masing memiliki rahasia pribadi. Juga masing-masing memiliki keinginan berbeda yang tak diperlihatkan, yang tidak ditunjukkan, yang tidak transparan. Saling menyembunyikan sesuatu seolah-olah itu sikap yang benar. Menjaga privasi seolah-olah sikap yang benar. Tetapi sesungguhnya itu salah. Bahkan terkadang jika berumur pendek bisa terbawa sekarat hingga ajal. Di dalam ajaran rasa tunggal, ajaran TBS dijelaskan, diterangkan, bahkan perlu dibukakan dan dirasakan bagi yang sungguh beriman dan bertakwa kepada Yang Agung Maha Suci Allah. Hidupnya bakal 1. Pantang sakit kecuali sakit lantaran mendapat ujian. 2. Pantang bingung dan salah kecuali hatinya hitam dan gelap. 3. Pantang miskin dan sengsara harta. Pantang miskin dan sengsara harta kecuali bodoh dan malas. Salah dalam menempatkan pasrah sumerah, yaitu tidak berupaya dalam merubah sikap dalam perjuangan. Tidak menempati janji, jalir janji atau suka berbohong. Berbohong dengan berdusta itu berbeda. Berbohong itu berkata omong kosong, berdusta itu ada kejadiannya, dia akui dia ada di dalamnya. Dusta itu ada peristiwa, ada kejadian, dia tidak ada di sana tapi dia diakui ada di sana, terlibat di dalamnya. Itu dusta. Kalau bohong itu ibarat omong kosong, namanya hayal, semacam menghayal, dekat ke menghayal. Kalau gue gini, nah itu bohong. Gini nanti duit gue digini-giniin, nanti kalau punya kebun gini begini, nanti Iwan semua suruh bekerja di kebun. Nah itu masih bohong, karena kebunnya belum ada. Kalau udah ada kebunnya, terus Pak Iwannya panggil, itu nggak bohong. Bohong dan dusta sedikit berbeda. Seolah tumarima, sampai mana tadi? Tidak menepati janji, jalir janji, dan serta suka berbohong. Seolah tumarima, ridho menerima nasib seakan benar, tetapi sesungguhnya salah. Waspadalah, berhati-hati, cermati, teliti ulang, khawatir kita salah tafsir atau gagal paham, salah menafsirkan tentang tumarima, tentang ridho, tentang pasrah. Gitu. Salah menafsirkan la haula, salah menafsirkan ridho itu sendiri. Haula itu ada upaya. Ketika upaya kita sudah maksimal, sudah tidak ada lagi kita kekuatan. La haula wala quwata, tidak ada lagi kekuatan lagi. Haul itu upaya yang sudah maksimal. La haula, tidak ada lagi upaya lagi yang maksimal. Udah mentok artinya. Kalau belum mentok, upaya terus. Kita akan diciptakan sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinni wal insa, jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengabdi, untuk beribadah, untuk berkarya. Kalau nggak pakai kalau nggak pakai haula, pakai apa dong? Ya, haula itu ada upaya, tetapi ketika upaya kita sudah mentok, serahkan kepada Gusti Allah. Jangan dari awal haula, ya haula Gusti, tapi perem malam gitu. Itu salah tafsir, saudara-saudara. Salah menafsirkan, salah atau gagal paham. Sudah kita maksimalkan upaya kita. Ingin punya cita-cita,
Apa? Hah? Punya dapur bagus untuk organisasi kita. Upayakan sekuat tenaga, semua potensi digali, dibangkitkan. Ada yang giling bakso, ada yang belah kelapa, ada yang macam-macam kan, kasabnya macam-macam. Diupayakan semuanya, dimaksimalkan. Tapi ketika mentok sudah maksimal, sudah limit tenaga kita, upaya kita, cipta pikiran sudah melimit, baru kita serahkan kepada Gusti Allah. Ya Allah, ini sudah saya upayakan. Masalah hasil engkaulah yang mengijabah. Kan gitu. La haula tuh bukan dari awal udah la haula, itu mah kalah berjuang namanya. Eleh. Hah? Masa serius? Eleh, kalah berjuang. La haula tuh karena manusia, asal kata itu manungsa. Manu itu berjuang. Manu itu mencabik. Manu itu apa? Ya semacam berjuang, kategorinya apa? Manu arti dalam bahasa Sanskerta. Ungsa itu dari insa. Tadi apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Apa? Manusia yang berproses. Insa itu manusia yang berproses, insan. Manusia yang berproses. Wajar kalau jatuh bangun. Surat Tin. Apa? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Wajar. Kami akan sesungguhnya kami tempatkan manusia di tempat yang tinggi, bi ahsani taqwim, tetapi mereka jatuh. Summa radadnahu asfala safilin, yang paling dasar di dasar bumi, asfala safilin, di atas aspal. Kalau jatuh di atas aspal benyek enggak? Ilah, ada ilahnya, dengerin dulu ya kan. Jangan udah gua udah benyek. Ada ilah, ilah ladina amanu wa amilu sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali sudah benyek di atas aspal, kecuali orang yang mau memperbaiki diri. Ilah ladina amanu, memperbaiki dirinya. Apa gagalnya? Apa resiko yang dilalui, yang sempat nggak terpikirkan? Dikoreksi. Ilaladina amanu. Yang kecuali yang beriman, ilaladina amanu, menerima keadaannya itu, wa amilu sholihat, dan mau memperbaiki dirinya. Memperbaiki kesalahan-kesalahannya, memperbaiki kenapa sampai jatuh, kenapa sampai berhenti ngaji, diperbaiki. Ilaladina goirul apa tadi Pak Ustaz? Falahum ajrun goirum mamnun. Itulah balasan yang tertinggi, balasan yang besar, balasan yang mamnun. Mamnun itu apa? Tidak terputus-putus. Tadi sama dengan madad, pertolongan Gusti Allah yang tanpa putus, yang sepanjang-panjangnya. Ketemu nggak kita dengan pertolongan Gusti Allah, bantuan Gusti Allah, dukungan Gusti Allah yang sepanjang-panjangnya, tanpa putus tadi, sesuai dengan goirum mamnun. Apa? Balasan yang tanpa putus, pahala lah. Tapi kan bukan mengejar pahala. Yang dinilai itu tadi waktu ilaladina amanu wa amilu solihati. Yang buat kita dinilai sama Gusti Allah tuh
menerima keadaan jatuhnya, kemudian dirinya memperbaiki. Kenapa bisa sampai jatuh? Itu manungso. Bahasa Indonesia manusia, bahasa kakek saya menungso. Menu itu berjuang. Yuk berjuang demi perjuangan, demi kemajuan YPPAI. Ulah kieu-kieu wae ngaji teh. Kita harus pikirkan dapur. Paham nggak? Bapak sering ngomong sakujur, sakasur, dapur, tasumur, salmur. Dapur kita ngebul nggak? Selama dapur kita bermasalah, maka ngaji juga akan konsentrasi, nggak akan serius. Cita-cita saya tuh punya organisasi ini tuh cuma menampung semua persoalan. Cita-cita Bapak, saya hanya ingin merealisasikan cita-cita itu. Dulu sempat realisasi. Berapa periode, Wak? Kita terpikirkan untuk mensejahterakan Ustadz. Berapa tahun itu? Sempat bisa. Kenapa sekarang nggak bisa? Meleleh baik. Tadi di awal ini ke kiri kagak, ke kanan kagak. Mau iman ya setengah, mau kafir ya setengah. Kupur-kupur sekalian. Sok balikan TBS kalau mau kupur, mau kafir. Biar gak ada pikiran lah. Gak jadi pikiran sama saya atau sama bapak pembina kita, Mama Uwa, dipikirkan kenapa dia gak ngaji ini dan itu. Gitu. Saklek atau apa, Wak, disebutnya? Tegas. Karena abang gue tuh orang yang tegas. Tegas, saklek, hitam, putih. Kalau gini. Kalau saya masih bisa apa namanya, bisa lembek. Kalau Uwa enggak. Bisa dibina-bina. Kalau nggak bisa dibina, binasakan. Itu Uwa. Itu pembina itu. Begitu. Kalau saya, yuk kalau masih bisa dituntun, gue tuntun. Jangan tanggung lah. Kalau mau kubur sekalian, kafir. Kalau mau beriman sekalian. Terima bahwa keadaan, bahwa situasi, bahwa peristiwa-peristiwa yang ada di ajaran kita itu begitu. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ya, barusan saya sebutkan satu persatu. Salah satunya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Salah satunya. Belum lagi surat Kabad, surat Al-Balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Bersusah payah dulu, Bung. Halo, bro. Susah payah dulu, nggak apa-apa. Karena nanti di akhirat, di akhir dari perjuangan kita itu kita akan menerima sesuatu khairum mamnun namanya. Kebaikan yang tak putus-putus, tak terputus-putus. Ini udah berapa jam? Udah kelamaan nggak? Itu salah satunya. Manungso atau insan. Manu itu bahasa Sanskerta. Insan tadi manungsa, unsa itu bahasa Arab. Jadi kalau mencari unsanya, cari literatur dari bahasa Arab. Tapi kalau dari bahasa Sanskertanya manu, cari literatur dari bahasa nenek kita, bahasa Sanskerta. Manu itu berjuang. Tapi ada nanti urutannya. Ujungnya itu manut. Pakai tak, pakai t. Ada urutannya. Saya ada punya namanya kamus bahasa Sanskerta. Saya sebutin urutan manu.
Manu urutan. Artinya satu menerjang, menerju, menyerbu dan berjuang. Berjuang. Manubawa artinya cinta. Manuhara memikat, merayu. Manukara menurut atau meniru. Manu biasa atau menjadi kenal. Manuja atau manuju sama, manuja dan menuju sama, menuju udah jadi bahasa Indonesia. Manue burung. Manuksma menjelma, manungsa terlahir. Manusmara. Tadi manut patuh. Terakhir manusmara. Berkarya, bercipta. Gitu. Artinya manusia dulu sering kita gali itu manusia teh mana nusia. Mana nusia. Sia bahasa internasional siapa bukan kasar. Mana nusia? Karena di sana ada saudara kita Rusia. Sebelah kita ada Malaysia. Mana manusia? Yang mana yang punya kita? Apakah yang manut, manusmara, apa tadi? Menuju? Sedang di mana kita? Kalau sedang menuju harus bagaimana? Harus manut itu gitu. Terus itu sama artinya maksudnya dengan bahasa Arabnya sama. Insan berproses. Manusia yang sedang berproses itu insan, sering jatuh bangun mulai dari kesulitan. Apalagi Pak Ustaz, hal ata'alal insan hinu minad dahri lam yakun, itu dari awalnya. La hal ata'alal insan hinu minad dahri lam yakun sayun mazkuro. Ya, ada yang hafal nggak? Baca lagi deh, saya nggak hafal banyak. Mungkin itu sebagai apa tadi judulnya, implik judulnya ya sebagai para jihati. Mudah-mudahan terobati dengan apa yang kita bahas bersama tentang apa tadi judulnya, membangkitkan diri kembali eling. Bangkit lagi, jangan terus-terusan nampuyak. Artinya nampuyak itu terlalu banyak air. Nampuyak, kalau tanah liat terlalu banyak air, bahasa Sundanya nampuyak. Lempung banyak air, gak bisa dibentuk. Namru, nampuyak, nampelu, kayak gitu. Tuh kata gua gitu. Kalau nampelu itu kayak tai lu gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.